Pemirsa, jumpa lagi dalam acara Dunia Kita, program TV mingguan dari VOA Indonesia. Kali ini bersama saya Virginia Gunawan di Venice Beach, Los Angeles, California. Ini adalah salah satu atraksi atau tempat rekreasi yang sering dikunjungi oleh para wisatawan baik lokal maupun mancanegara, di mana ini adalah daerah pantai yang menghadap ke Samudra Pasifik dan ada beberapa toko yang menjual souvenir, lalu beberapa kegiatan juga dilakukan oleh warga di sini, terutama jika mereka suka melakukan kegiatan skateboarding ya, karena ada beberapa daerah yang memang dikhususkan atau diberi pole atau teralis di mana mereka bisa melakukan atraksi-atraksinya di situ. Nah, pemirsa, Los Angeles memang dikenal sebagai pusat perfilman Amerika Serikat atau Hollywood. Selain itu juga jadi pusat keglamoran selebriti Amerika Serikat. Namun ada sisi lain di sini, yaitu sebuah daerah yang disebut dengan Skid Row, di mana ribuan tenda dibangun oleh para tunawisma sebagai tempat penampungan mereka. Di tengah pandemi COVID-19, ini menjadi salah satu daerah dengan tingkat penularan paling tinggi di Amerika Serikat. Kita ikuti liputannya. Jumat malam di jantung Skid Row, kawasan yang menjadi rumah bagi 66.000 tunawisma di Los Angeles. Selama 14 tahun, Pastor Stephen Q. Zanmari berdakwah di sini. We come out and we feed people, right? We feed them first the spiritual word of God, we call it, and then we give them physical food. Tanpa peduli apakah mereka mendengarkan khotbah atau tidak. Menurut pemerintah kota Los Angeles, tingginya harga tempat tinggal dan gaji yang stagnan memperparah ketunawismaan. Kota ini membutuhkan 500.000 unit ekstra tempat tinggal yang terjangkau. Ditambah pandemi, membuat lonjakan jumlah warga yang kehilangan pekerjaan. Pemerintah Los Angeles County menempatkan 6.000 orang sejak pandemi merebak, tapi ribuan lainnya masih terlunta-lunta di jalan terlupakan. There's a lot of good people down here, but it's like the has-beens, the ex-gang members, the ex-pimps, the prostitutes, ex-parolees, ex-probation, or their family just forgot about them. So they end up coming down here. Tidak sedikit yang mengalami cobaan. Misalnya, musisi yang menjadi tunawisma ini setelah sakit dan dikenai biaya perawatan kesehatan yang selangit. This is the only place where I can say the people are authentic, they are real, they are in your face, right? But they're also beautifully loving and giving. I hadn't found as many giving people as when I came to, obviously, the poorest part of Los Angeles. Menurut Pemda dan relawan organisasi Nirlaba, warga kulit hitam 4 kali lebih rentan menjadi tunawisma dibanding ras lainnya. It's a systemic issue that goes way back. And if you're trying to deal with it, beginning now, you're never going to deal with it. Pastor Q pernah hidup di jalanan sebagai anggota kelompok rap College Boys. Kini ia kembali merambah jalanan dengan dakwah. I believe that it's small movements like this that will shift the paradigm. We can't focus on the hate. We can't focus on what's going on in Washington, D.C. We need to focus right here at home, individually with each person you meet and see. Menawarkan secerca harapan di tengah keputusasaan. Dari Los Angeles, California, VOA. Jika kita berbicara soal Los Angeles, tentunya kita juga harus berbicara soal industri perfilman di Amerika Serikat yang paling besar atau yang lebih dikenal dengan Hollywood. Belakangan, beberapa film Hollywood berhasil merenggut sukses di Tiongkok. Namun dengan adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, bagaimana nasib perfilman Amerika Serikat ini? Pandemi menghantam Hollywood dengan imbas yang begitu besar. Walau ada beberapa yang buka terbatas, mayoritas bioskop di kota besar masih tutup. With COVID, if the US box office doesn't recover, the Chinese box office could overtake it this year. China, pasar kedua terbesar industri perfilman, mencatat lonjakan pembelian tiket sejak bioskop kembali beroperasi bulan Juli lalu. COVID has now made China even more important to Hollywood. Chris adalah mantan presiden di MG Entertainment yang berbasis di China. Menurutnya, bahkan sebelum pandemi, Hollywood bekerja keras menembus pasar Tiongkok. You know what? We need to at least think about sensitive topics when it comes to China, for instance, Tiananmen Square or Taiwan or Tibet. So that at least has been a premeditated censorship by Hollywood starting in 1997.
but the CCP's encroachment on fully operating inside the creative guidelines of what Hollywood does day to day has gotten more and more extensive over time. Bahkan dengan berbagai pertimbangan pun, masih ada berbagai tantangan dalam menembus pasar Tiongkok. Contohnya Mulan, yang digadang-gadang oleh Disney sebagai film yang paling mewakili wajah Asia sepanjang sejarah karena Hollywood kerap memilih bintang kulit putih untuk memerankan tokoh Asia. We wanted to make sure we had a full 100% Chinese cast, particularly because we've seen the backlash of films that have not followed that protocol. Setelah rilisnya sempat terlambat akibat pandemi, Mulan tersedia daring di Amerika Serikat dan di teater di China. Namun kontroversi tetap muncul, selagi penonton menyadari bahwa film ini disyuting di Provinsi Xinjiang, di mana pemerintah Tiongkok dituduh melakukan pelanggaran HAM dan penahanan massal warga Muslim Uighur. I think the issue is that we don't have visibility into why Xinjiang was chosen and no one is willing to talk about it. Ini muncul setelah aktris Amerika berdarah Tionghoa yang memerankan Mulan mendukung polisi dalam aksi demo menentang meningkatnya kendali pemerintah Tiongkok di Hong Kong. Dari Thailand hingga Korea Selatan, juga Amerika Serikat dan di media sosial banyak yang menyuruhkan boikot terhadap Mulan. Disney tidak memberikan respon terhadap permintaan wawancara oleh VOA. Di saat bersamaan terjadi eskalasi ketegangan politik antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Harian The New York Times melaporkan pemerintahan Trump mempertimbangkan larangan impor produk kapas, garmen, dan lainnya dari Xinjiang. Juru bicara pemerintahan Tiongkok menuduh AS menggunakan hak asasi sebagai alasan mengguncang Xinjiang. Xinjiang-related matters are not about rights, ethnicity, or religion, but about countering violence, terrorism, and separatism. The U.S. has no right or qualification to interfere. Kantor berita Reuters melaporkan pemerintah Tiongkok melarang media di China untuk memberitakan rilis Mulan di sana. Dari Los Angeles, California, VOA. Nah pemirsa, itu tadi beberapa liputan dari Los Angeles, California. Setelah ini kita akan bergabung dengan rekan Aryatna Budianto dan Rifan Dwi Astono dari Washington DC. Jangan kemana-mana, tetaplah di Dunia Kita. Pemirsa, masih di Dunia Kita. Kalau tadi sudah ketemu dengan Virginia Gunawan di California, sekarang waktunya saya Aryatna Budianto dan saya Rifan Dwi Astono untuk menemani Anda di segmen yang ini. Dan ini kami bawakan dari rumah masing-masing ya, Ne. Saya ada di kota Arlington, Virginia. Dan saya masih juga di Virginia sama-sama, tapi agak jauhan ya Rifan ya, yaitu di Fairfax County. Nah Rifan ini kemarin sempat meliput, keluar lama sekali ya Rifan ya, berhari-hari untuk meliput hasil dari pemilu Amerika Serikat. Bener, nah dan ini beda banget dengan tahun 2016 ya, suasananya betul-betul lebih menegangkan karena kita dibiarkan untuk menanti berhari-hari, ada kali kita 5 hari menanti sampai akhirnya pengumuman Pilpres ini keluar, siapa yang diproyeksikan sebagai pemenangnya untuk tahun ini. Betul, nah nanti kita akan bahas lagi ya soal Pilpres itu Rifan. Tadi kan Virginia sudah membawakan soal dilema antara Hollywood dengan pangsa pasar Tiongkok yang memang sangat besar, pangsa kedua terbesar untuk film. Tapi juga terganjal dengan berbagai isu, misalnya isu politik. Nah perfilman di Amerika Serikat ini kan juga sekarang sudah sepi karena jarang orang yang nonton bioskop dan bahkan sebagian besar bioskop di Amerika Serikat ini masih tutup. Iya, kalaupun ada yang masih buka juga pasti peminatnya nggak sebesar kayak waktu sebelum pandemi ya. Dan ini kemudian sekarang udah diakali nih, gimana caranya biar orang-orang tetap bisa nonton bioskop walaupun memang film yang dirilis kayak kamu bilang tadi nggak sebanyak sebelum-sebelumnya. Yaitu caranya adalah dengan nonton secara drive-in. Selama berbulan-bulan, warga Amerika tak bisa menikmati film baru atau aksi aktor-aktris favorit mereka karena bioskop tutup. Memang tidak banyak film baru dirilis tahun ini, tapi pada sejumlah tempat, warga masih bisa nonton layar lebar dengan aman. Nonton bioskop drive-in, tradisi kuno yang nyaris mati, kini hidup kembali berkat pandemi. Salah satunya di Stevens City di Virginia Barat, sekitar 1,5 jam berkendara dari Washington DC.
I used to come here a lot when I was little, and I love the experience. I haven't been in a few years since then, but I just wanted to come back and see what it's all about. It's really nice because you're outdoors, you can see the picture much larger than you're in a regular theater. All the way back. Pada masa jayanya, ada ribuan bioskop drive-in di Amerika. Tapi kini hanya beberapa ratus yang tertinggal dan dianggap sebagai ikon setempat. Theater is a local icon, so to speak, for us, and we enjoy the movies they play and just the atmosphere that they present. Menurut pengelola, bioskop drive-in cocok dengan konsep pembatasan sosial karena pengunjung tetap berada di mobil atau dekatnya. Namun karena ada kekhawatiran akan speaker yang berpotensi terkena virus COVID-19, maka suara film ditransmisi lewat gelombang FM radio yang langsung diakses setiap mobil. Some of our classic speakers are covered up. Those usually you can connect them and put them in the car, but they're made of the same material as playground equipment, and according to all CDC, it's a potential virus transmission spot. Pandemi menghidupkan kembali tradisi nostalgia yang bisa menghibur warga secara lebih aman, sekaligus membantu kelangsungan industri film Amerika. Dari Steven City, Virginia, VOA. Itu kayaknya memang jadi sesuatu yang baru ya. Aku juga belum pernah loh nonton di dalam mobil, nonton layar tancap. Emang agak jauh ya, tadi jaraknya 1,5 jam ya kalau nggak salah dari sini. Iya sih, tapi di Indonesia ternyata juga udah mulai lumayan banyak peminatnya nih, terutama di tengah pandemi kayak gini juga ada beberapa organizer yang bikin semacam bioskop drive-in gitu. Jadi orang nonton layar tancap dari mobil masing-masing. Dicoba sih ya kayaknya. Iya, bagus sekali idenya alternatif itu. Memang kita harus mencari berbagai macam cara untuk mengakali bagaimana kita bisa tetap menikmati hidup, bisa menjalankan kegiatan sehari-hari di masa pandemi ini. Setuju. Yang kebetulan di Amerika Serikat kasusnya juga meningkat ya, Rifan, selama seminggu terakhir kemarin. Ya, nah pemirsa, di Amerika Serikat walaupun terhitung negara maju, tapi ternyata masih banyak warganya yang tidak mempunyai akses internet. Dan ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi mereka yang tidak hanya bekerja tapi juga bersekolah. Mildred Ramirez memiliki 3 anak dan keponakan yang sekolah virtual. Ia juga harus merawat bayi selagi mengikuti kelas daring. Teknologi sering membuatnya frustrasi. The truth is that it is quite tedious because there are so many connection problems. Sometimes Zoom sessions are lost, sometimes users are blocked, sometimes we can't upload homework. Those specific things make my kids feel frustrated. Sometimes they are not able to log back again and they lose the content of that day. Menurut pengelola sekolah, belajar daring bisa menjadi problematik, terutama pada rumah tangga dwi atau multibahasa. Sejumlah distrik sekolah di Amerika seperti Montgomery County di Maryland mengadakan tutorial dalam bahasa Spanyol. From the beginning of the first week of class, we knew that perhaps, especially for the Hispanic community and for the little ones, it was a challenge to be able to enter these platforms. We developed tutorial videos explaining step by step how to enter Zoom. We still have counselors, teachers, and staff working with families. Tambahnya, beberapa keluarga tidak punya akses internet sebelum pandemi merebak. Jadi sebelum tahun ajaran dimulai, Montgomery County memastikan bahwa semua siswa punya komputer dan koneksi internet. Menurut studi yang diterbitkan Journal of Chemistry and Education, tantangan terbesar dalam sekolah daring adalah memahami materi, mendapatkan bantuan dalam mengerjakan tugas, dan kurangnya motivasi. Walau kadang terlihat lebih mudah, sekolah daring menimbulkan stres lainnya. It is a different type of stress for them. Sometimes they tell me I would like to go back to school. We have to learn how to deal with that. But we know that it is for the safety not only of the students, for the teachers and staff, which is a large group that works behind this. Menurut studi Pew Research Center, 23% anak-anak keturunan Hispanik di Amerika Serikat tidak memiliki internet, membuat mereka kesulitan mengejar ketinggalan dari para siswa yang punya akses internet cepat. Pandemi telah membuat jurang akses internet semakin terlihat dan membuat para pengajar di Amerika Serikat harus lebih sigap mengatasinya. Dari Washington DC,
VOA. Ya, masalah keterbatasan sambungan internet atau koneksi internet ini dialami oleh sejumlah kantong-kantong komunitas di Amerika Serikat, terutama mungkin di kawasan yang kurang mampu atau juga di kawasan yang padat imigran seperti di komunitas Hispanik seperti tadi yang kita saksikan bersama. Dan setelah yang satu ini, kita juga bakal menjawab pertanyaan dari pemirsa dunia kita. Makanya jangan kemana-mana, tetaplah di Dunia Kita. Dunia Kita. Pemirsa, kembali lagi dalam Dunia Kita, masih bersama Rifan dan Ariadne, dan kami juga masih dari rumah masing-masing, yang satu di Arlington, satu lagi di Fairfax County, dan saatnya kita untuk menjawab pertanyaan dari pemirsa Dunia Kita, ya, Ne? Iya, betul. Kali ini dari Aida di Jakarta. Halo. Halo Dunia Kita, aku Aida dari Jakarta. Aku mau tanya, dengan dinyatakannya Biden sebagai pemenang pada Pilpres di Amerika Serikat, kira-kira kondisi di sana sekarang itu seperti apa ya? Terima kasih. Terima kasih Aida untuk pertanyaannya, dan memang kalau misalnya dilihat belakangan gitu ya, setelah pengumuman siapa yang menjadi presiden terpilih Amerika Serikat dalam Pilpres kemarin, suasananya lumayan seru, juga masih seru, masih agak bikin tegang karena walaupun udah banyak nih kepala-kepala negara yang juga menghubungi Joe Biden untuk memberikan ucapan selamat, pada faktanya di Amerika Serikat sendiri Presiden Donald Trump ini belum mengaku kalah. Jadi Presiden Trump itu sampai sekarang masih mencoba untuk membalikan keadaan dengan melayangkan berbagai gugatan hukum di negara bagian di mana selisih suaranya itu tipis. Dan terus harusnya ada tim dari Joe Biden ya nih sebagai presiden terpilih yang akan mulai belajar lah istilahnya kayak serah terima juga tuh dalam sisa waktu Presiden Trump masih menjabat sampai Januari nanti. Tapi ternyata sampai sekarang akses untuk timnya Joe Biden mendapatkan kayak informasi-informasi rahasia, intelijen dan lain sebagainya itu masih ditutup sama pemerintahannya Trump dengan alasan bahwa sampai sekarang kan belum ada nih secara resmi hasil pilpresnya sendiri. Keputusan sah gitu ya, bahwa Joe Biden yang menang. Betul, Nek. Setelah diproyeksikan menang, Presiden terpilih Joe Biden mulai mempersiapkan tim transisi pemerintahannya. Sementara Presiden petahana Donald Trump menolak hasil proyeksi dan menyatakan bahwa surat suara masih dihitung di beberapa negara bagian. Diaspora Indonesia yang ikut Pilpres AS kali ini juga memantau hasil proyeksi hingga 4 hari setelah pemilu. Bagi pendukung Joe Biden, ini dianggap sebagai era baru Amerika. Dan kita sudah pernah pengalaman dengan New Order. Udah bosen lagi. Kita nggak mau hidup under dictator again. No more. Yes. Sementara bagi pendukung Trump, hasil proyeksi ini bukanlah akhir dari Pilpres kali ini. But for me gitu ya, itu election ini belum selesai. Media yang kasih proyeksi, ya kan? Tapi bukan media yang decided siapa yang akan menjadi President of United States. Yang punya yang legal ballot dan prosesnya gitu. Prosesnya harus benar-benar menurut hukum ya, menurut hukum pemilihan di Amerika. Namun mereka mengaku akan tetap menerima jika hasil resmi telah keluar. Kalau untuk saya, siapapun yang menang, he becomes my president. So it's hopefully Tuhan yang bisa menggerakkan hati mereka untuk mengerjakan yang terbaik untuk negara ini. Di Amerika, proses pemilu termasuk penghitungan suara dan penyelesaian gugatan hukum masih terus berlangsung hingga periode safe harbor, yaitu pada tanggal 8 Desember. Setelah 8 Desember, hasil final Pilpres dari tiap negara bagian disertifikasi dan diserahkan kepada wakil presiden menjabat untuk diumumkan. Demikian laporan Virginia Gunawan dan Rere Wahyudi, VOA. Ya, semoga menjawab Aida pertanyaannya. Yes, dan tadi kita udah sempat nyinggung juga bahwa pandemi ini bakal jadi salah satu fokus utama Joe Biden kalau memang nanti ia akan dilantik menjadi presiden Amerika Serikat. Karena memang situasinya masih sangat parah, bahkan angka harian pun kasusnya semakin besar, bahkan sempat tembus 100.000 per hari. Nah, ini jugalah yang kemudian menjadi inspirasi dari sebuah instalasi seni yang dipasang di depan gedung DPR Amerika Serikat yang diberi nama In America, How Could This Happen? Itu namanya.
sebuah instalasi yang terdiri dari 200.000 lebih bendera putih merupakan peringatan akan betapa banyaknya warga Amerika yang meninggal akibat virus corona. Menurut seniman asal Maryland ini, inspirasinya datang setelah melihat betapa angka kematian itu merupakan cerminan kehidupan di Amerika. I just couldn't let people be numbers. And so I began in mid-August trying to figure out how I as a visual artist could conceptualize for people this vast number. I wanted people to understand just the magnitude of this American tragedy. Suzanne mewujudkannya bersama sebuah perusahaan lanskap lokal. When Suzanne reached out with this amazing vision and opportunity, we thought it was a great opportunity to really make a visual of the amount of flags and loss from COVID we've had in the United States. Keluarga dan kerabat para korban menghadiri upacara peresmiannya. We're here today because we wanted to honor Ricky and also just to ask people to wear masks and distance and do what you need to do to keep your family safe. Our leaders need to step up, leaders of the country, leaders of our businesses, all the way from the top to the bottom, because this shouldn't be happening. Layar ini mencerminkan penambahan jumlah korban meninggal sejak awal pandemi melanda Amerika Serikat. Hingga pertengahan November, bendera ini akan terus bertambah sesuai pertambahan jumlah kematian. Dari Washington DC, VOA. Tidak terasa sudah setengah jam kami menemani Anda dari negara bagian Virginia dan juga California dalam Dunia Kita episode kali ini. Jangan lupa Anda ingin menyaksikan Dunia Kita serta program VOA yang lainnya, bisa langsung aja kunjungi situs kami www.voaindonesia.com atau nonton di channel YouTube kami VOA Indonesia. Jangan lupa juga untuk memfollow akun media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia. Jangan lupa juga kirim video pertanyaan Anda lewat DM VOA Indonesia. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dah.